Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang lagi ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta anak-anak ibu semuanya menyiapkan alat tulisnya dan buku tema satunya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap menghargai antar keluarga yang bisa kalian buka di buku kalian pada halaman 40. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Ada yang tahu nggak sih bagaimana cara menghargai pendapat orang lain atau pendapat anggota keluarga lainnya? Atau udah ada yang tahu bagaimana contohnya? Nah, mungkin kalian sudah ada yang tahu atau pernah mengalami bagaimana caranya menghadapi atau menghargai pendapat orang lain ataupun anggota keluarga kalian di rumah. Nah, menghargai pendapat yaitu kita menyetujui pendapat orang lain dengan hati yang ikhlas. Itu disebut dengan menghargai pendapat orang lain. Misalnya saja mungkin kalian di rumah pernah berbeda pendapat dengan orang tua kalian, dengan adik kalian, tapi kalian mau mengalah dan mau menghargai pendapat mereka. Itu sudah salah satu contoh cara bagaimana menghargai pendapat anggota keluarga di rumah. Nah, coba kalian lihat di halaman 40, di situ ada percakapan antara Udin dan keluarganya yang berbeda pendapat, tetapi mereka saling menghargai dan saling menghormati pendapat anggota keluarganya. Nah, kita baca sama-sama ya, apa sih yang diinginkan oleh keluarga Udin dan bagaimana mereka mencari solusinya. Mari kita baca sama-sama. Nah, inilah percakapan keluarga Udin. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kata si Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Terus Mutiara bilang, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Ibu berkata, wah ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Terus kata si Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kata ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kata Mutiara lagi, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Nah, terus kata Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata si Udin. Lalu ibu berkata, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Terus ayah berkata lagi, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, kita tadi sudah sama-sama membaca percakapan antara anggota keluarganya Udin yang berbeda pendapat karena mereka ingin berlibur ya. Nah, sikap mereka itu sangat bagus sekali karena mereka saling menghargai pendapat anggota keluarga mereka dan mereka sudah menciptakan kerukunan antar keluarga. Nah, coba kalian lihat di halaman 41, bisa dilihat di buku temanya. Di situ ada pertanyaan ya, coba kita jawab sama-sama. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih yang sedang dibicarakan anggota keluarga Udin? Ayo, apa yang mereka bicarakan? Nah, mereka membicarakan masalah ingin liburan hari Minggu bersama keluarga. Dan pertanyaan yang kedua, kapan sih rencana wisata dilaksanakan? Kapan tadi mereka ingin berwisata? Pada hari Minggu mereka akan berwisata. Dan untuk yang soal ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Siapa ayo yang mengusulkan tadi? Iya, ayah yang mengusulkan. Dan keempat, kemana Udin ingin berwisata? Ayo, siapa?
Mau kemana Udin tadi berwisata? Iya, Udin pengen berwisata ke kebun binatang. Dan yang kelima, kemana Mutiara ingin berwisata? Nah, Udin dan Mutiara berbeda pendapat. Sedangkan Udin pengen berwisata ke kebun binatang. Kalau Mutiara ingin ke pegunungan. Nah, soal yang keenam, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, kenapa mereka mengambil keputusan dengan baik? Nah, karena mereka saling menghargai dan mengambil jalan tengahnya. Kata si ayah Udin, baik, kita akan berlibur minggu ini ke kebun binatang, terus minggu depannya lagi kita akan berlibur ke pegunungan. Nah, seperti itu caranya mengambil sebuah keputusan kalau kita berbeda pendapat. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang bagaimana cara kita menghargai pendapat antar anggota keluarga. Dan beserta contohnya juga tadi ya, ada keluarganya Udin yang berbeda pendapat. Nah, tadi berbeda pendapat antar keluarga itu biasa saja terjadi, tetapi kita harus saling menghargai pendapat anggota keluarga kita. Kita terima dengan ikhlas, karena dengan kita saling menghargai antar anggota keluarga itu sudah menciptakan kerukunan antar keluarga, membuat keluarga jadi harmonis, dan kita lebih nyaman lagi tinggal di rumah. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi nanti dikerjakan dengan baik-baik. Dan setelah selesai tolong kumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Untuk 2A kirimnya ke WA Ibu Depi. Kalau untuk 2B kirimnya ke Ibu Yayu. Ibu tunggu sampai jam 9 malam tugasnya. Jika tidak mengumpulkan tugasnya sampai jam 9 malam dianggap tidak hadir. Nah, Ibu ada pengumuman sedikit untuk yang belum mengerjakan tugas dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, untuk segera dikerjakan dan dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing, karena nilai sangat mempengaruhi nilai akhir nanti. Jadi mohon, walaupun kita tidak belajar di sekolah, anak-anak Ibu tetap belajar di rumah, terus semangat, dan terus jaga kesehatannya juga. Semoga kita bisa berkumpul kembali di sekolah, belajar sama-sama lagi ya. Nah, ya jangan lupa setelah ini ada tugas untuk kalian. Nanti halamannya, halaman berapa tolong diperhatikan lagi. Halaman berapa tugasnya. Nah, seperti biasa pengumpulannya dipoto. Ibu tunggu ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya hari ini, kalian bisa buka buku tema satunya di halaman 44. Kalian diminta melengkapi sebuah cerita dengan kata-kata yang sudah tersedia. Nah, nanti kalian pilih saja kata mana yang tepat untuk melengkapi sebuah cerita yang berjudul Berwisata ke Kebun Binatang. Nah, jawabannya Ibu tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.